nanti bisa kembali enggaknya kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Waho di channel Wahuru. Channelnya selalu mendunia. Ya kan bener. Wahuru channelnya selalu mendunia. Ya, kali ini saya dari sebuah tempat yang bagus untuk rekomendasi kalau mau nongkrong-nongkrong di area Ansan tapi sepi, alias ya boleh lepas masker di sini ya. Ini bagus kalau mau tahu tempatnya nanti saya taruh di deskripsi. Saya di sini nggak sendiri, saya punya temen, dia juga YouTuber ya, udah berapa kali buat konten terus kemudian dia berhenti. Nah, ternyata kabar-kabarnya dia itu mau pulang ke Indonesia. Rencananya mau balik lagi ke sini, atau karena dia itu nggak pernah pindah pabrik, kemudian bertahan sampai 4 tahun 10 bulan kontrak di Korea, ternyata nagih mau ke Korea lagi. Nah, ini dia namanya Mas Solewa Uye ini, Mas. Apa kabar, Mas? Oke, Baik, Mas. masuk. Ya, masuk frame. Nah, Alhamdulillah Mas, alhamdulillah kabar baik, tidak ada kekurangan satupun. oke. Iya. Terus ini kan ketemu berapa kali lagi yang sempat ngobrol lama ini. Katanya mau pulang sampean, Mas. Ya ini kontrak pertama saya selama 4 tahun 10 bulan ini. Jadi ini kontrak pertama dan mau pulang selesai nanti tanggal 11 Mas, 11 Februari. Oh, pas hari raya Sonal ya. Iya, Liburan ya. Sampean pulang ke Indonesia. iya pas pulang itu ya soal pertama Mas, liburan Korea. Mau hari Kamis ya. Hari Kamis. Hari Kamis pulang. Ini sebuah video kenangan nantinya kalau sudah Mas Pak panggilnya apa ini? Saya bingung lama Mas juga. Soleh. Mas Soleh. Mas Soleh. Gitu, nama asli. Nama asli ya. Iya. Dari mana, Mas? Artinya? Asli dari Semarang Purwodadi Mas. Oke. Ya, alhamdulillah sudah menyelesaikan kontraknya, dinas negaranya di Korea ya. Oke. Tepuk tangan lah, ini salah satu contoh ya yang bagus ya. Bertahan di pabrik yang sama, akhirnya direkomendasikan oleh pabrik untuk balik lagi ke pabrik yang sama, atau nama pekerjaannya itu reentry, masuk lagi tanpa tes. Benar kan? Iya Mas. Tapi di masa pandemi seperti ini, ya kan? Iya. Itu kenapa sampai memutuskan untuk menerima atau rekomendasi dari pabrik untuk balik lagi ke Korea? Apa alasannya? Alasan yang pertama gini Mas, ya kita kembali ke re-entry ini ya bukan termasuk produk gagal ya. Oh ya, itu yang Ya, penting ya, itu. ya, Oke. Masa kita kembali itu gini Mas, alasan pertama saya mau menerima itu juga, pokoknya saya dapat surat rekomendasi dari pabrik itu, disuruh ke sini lagi. Pabrik pun juga ngasih surat tadi, surat kayak re-entry lah, semacam kayak gitu. Jadi guna dan nggak guna, misalkan saya ambil nih, Iya. misalkan contoh saya nggak ambil surat itu tadi, Oke. nanti setelah kehidupan kita di Indonesia, kita nggak tahu, masih belum ngapain, belum punya usaha misalkan kayak gini, nanti setelah ada penerbangan misalkan, nanti kita akan nyesel. Oke. Misalkan kita ambil suratnya itu tadi kan, kita terima, misalkan kita nanti udah bisa mandiri di Indonesia, mau diambil atau nggak ambil kan Nanti. ya itu urusan nanti Mas. Tapi Yang ini penting- kayak kesempatan. ya kesempatan kedua gini ya, saya gunakan maksimal Mas ya, selama masih dipercaya pabrik dan masih ada kesempatan, saya gunakan. Tapi sadar nggak? Ini kan masa pandemi. Penerbangan Korea ditutup. Iya. Itu ya. Terus kemudian sampai ngambil entry itu juga mungkin karena pikirannya masih susah dalam masa pandemi ini. Itu bisa nggak? Misalkan nggak berharap lebih dengan entry ini. Oke. Gimana? Iya. Nah. Kalau tanggapan saya mengenai pandemi, terlebih kasus corona ini ya, Iya. ya kayak gimana ya Mas? Masalah nanti bisa terbang dan nggak terbangnya kan ya tergantung walau alam lah juga sih Mas. Misalkan kita nanti ada dibuka dari Indonesia, diadakan penerbangan, yang diutamakan kan terutama re-entry kayak kita ini. Iya. Ya misalkan ada penerbangan, jadi yang melalui kayak apa CPT apa Yang G2G itu yang G2G, umum lah ya yang biasa. G2G itu tetap yang diutamakan kan, Yang- katanya tuh yang
re-entry kayak gini yang utama pertama mas. Yang diberangkatkan. Iya, penerbangan. Ya karena sebetulnya kalau normal itu pulang ke Indonesia proses re-entry itu memang berapa bulan di rumah ya? Ya 3 kurang bulan? lebih 3 bulanan mas. 3 bulan itu harusnya udah bisa kesini lagi ya. Iya. Ya, tapi karena ada pandemi ini, ya walau alam. walau alam. Nah ini satu cerita yang bagus. Jadi proses ke Korea, walaupun ini sudah tahu dia bisa balik ke Korea lagi, tapi karena pandemi itu menerima ya, sampai menerima kan? Menerima mas. Nah ini kebanyakan teman-temannya yang barisan sakit hati yang nunggu lama di Indonesia, lama ke Koreanya yang baru pemula itu ya. Emang Korea memang seperti itu prosedurnya. Jadi jangan dipikir Indonesianya itu yang Oh iya kemarin saya ada itu. Saya ada pas ada live dari pihak KBRI itu Iya. kan ada salah satu komenan saya baca tapi tidak tahu namanya siapa lupa. Ada dia komen kayak gini. Apakah dari pihak KBRI nggak memikirkan ya? Ada kan saya Iya, pernah iya. baca kayak gitu kalau nggak salah. Ya itu. Ya sebenarnya memang sih dari pihak KBRI pun juga memikirkan tapi Iya. dari pihak Koreanya Koreanya. yang belum mau nerima dari pihak asing karena apa ya? Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona gitu. iya. Intinya Korea juga nggak mau kena virus kan? Iya. Warganya juga diselamatkan dulu lah, yang namanya Korea kan punya warga negara banyak juga. Ya otomatis di stop dulu untuk penempatannya, jelas di stop itu untuk sementara bukan Iya. selamanya. Artinya nanti kalau sudah normal lagi, sudah divaksin, nah katanya juga ada vaksin kan? Iya. Itu ya itu ya mas ya. Iya. Harusnya kan terima dengan keadaan dulu lah sementara ini sambil mencari kesibukan ya bisa mungkin ya menyesuaikan dengan kondisi ini. Saya tahu sih teman-teman yang sedang menunggu ini Iya. pasti wah ini cuma enak ya udah di Korea udah bisa ngomong enteng gitu ya. Terus di sini kami juga merasa ya sedih ya, banyak yang pulang ya kan, tapi nggak ada penggantinya ya kan. Lama-lama nanti orang Indonesia habis di sini kan. Iya. Dilema juga kan ya. Tahu-tahu live sampai besok aku udah ke Indonesia pulang. Nggak tahu masih mau balik lagi nggak ya? Iya. gitu kan. Ya kayak Gimana? Sedih nggak? Ya sedih juga sih Hmm. Mas. Sedih dalam artian gini loh mas. Sedih kayak apa? Misalkan saya ini nanti bisa kembali enggaknya kan ya tergantung itu tadi sih kayak Rezeki lah. ya rezeki itu ya benar-benar rezeki. Misalkan kayak yang teman-teman yang masih menunggu di Indonesia misalkan kita jangan terpaku misalkan menunggu berharap lebih karena ini kan memang sampai kapan kan juga belum tahu ini apa pandemi ini berakhir kapan kayak gitu kan juga ya carilah kesibukan yang bisa menghasilkan kayak Iya. ya kerja apa aja lah Ya apa aja lah Indonesia ya. jangan difokuskan hanya titik ini mau ke Korea nunggu ini terus nggak mau kerja kayak lagi kan juga malah tambah sakit hati nanti kalau nggak terbang. Nah itu Ya kan? betul, itu konsekuensi yang diambil ketika memutuskan untuk program G2G Korea itu yang dengan kondisi seperti ini kita nggak menyalahkan siapa-siapa ya betul ya, Iya, nggak- iya. jangan ini ya memang boleh lah berkomen berapa dengan instansi terkait yang mengenai tentang ini, tapi memang kondisinya memang seperti ini jadi ya serba susah sih ya, Iya. serba angel misalkan ada kejadian seperti ini juga kami teman-teman yang di Korea juga ya tidak mudah juga menghadapi seperti ini ya. Kemarin ada tes massal ya kan, corona itu juga ada di sini itu. Iya. Dan lebih ketat itu. Karena dampaknya di sini bukan hanya di Indonesia, karena dampaknya juga di sini mas. Banyak pabrik yang banyak yang bangkrut juga karena pandemi ini, banyak yang kerja hanya Senin sampai Jumat, sampai Kamis pun juga ada. Bahkan adik saya kemarin kerja Senin sampai Kamis mas. Ya gara-gara corona ini kerja di pabrik material kayak busa itu Senin sampai Kamis. Itu pun jadi ya gitulah resikonya kerja di pabrik kayak ini. Kadang ya pabrik ya sepi, kadang ya rame kayak gitu. Iya itu the realnya faktanya di Korea seperti itu. Saya coba share di sini, semoga teman-teman yang di Indonesia jadi buat gambaran. Ternyata ya emang perjuangan sebetulnya itu masih di Korea juga masih berjuang. Iya berjuang. Tidak senang-senang di sini enggak. Ketika saya membuat video seperti itu seharusnya itu jadi gambaran lah ya. Saya itu memang masih tetap berjuang. Makanya kemarin juga saya teman menunjukkan lagu pejuang dunia tipu-tipu ya. Dunia itu pejuang Jadi, rindu. Iya, pejuang rindu dan sebagainya, pejuang won dan sebagainya. Intinya semoga bisa mewakili itu lah. Ya, Mas Uya ini. Mas Soleh, Mas Soleh. Soleh nama Oke. asli, pemberian orang tua. Ini mungkin ada harapan kalau ini berakhir sampean proses orientingnya gimana? Maunya gimana sih?
Ya harapan kami kayak pekerja-pekerja migran yang buat teman-teman yang mungkin yang nunggu lama di Indonesia kan, yang kayak proses, ada yang kayak proses reentry yang udah 1 tahun juga belum ada kejelasan dan kapan akan adanya penerbangan kayak gini ya. Diharapkan mungkin ya nanti mungkin sampai ngalamin. Nanti saya ngalamin mungkin saya bicara ini belum tentu nanti saya realita kalau udah ada di Indonesia nanti kan ya mungkin ikut sakit hati juga. Ikut sakit hati tapi insya Allah ya enggak lama semasa kan memang keadaan memang kan kayak gini memang di Korea juga susah. Kemarin aja 1 minggu atau yang lalu kita kan ada social distancing berapa level 2 level 2 di daerah mana itu kan juga kemarin kan kita teman-teman di sini juga sangat harus menyesuaikan kondisi. Kumpul lebih dari 5 orang kemarin kan sempat kayak gitu isu itu kan jadi ya sampai sekarang sih masih berpanjang sebetulnya sampai tahun lalu ini berakhir. Cuma level nasional diturunkan itu aja. Tapi ya itu kita tetap patuh lah dengan aturan itulah. Buat harapan saya sendiri sih, harapan saya sendiri dan teman-teman nanti ya insya Allah buat yang masih menunggu ya sabar dulu. Memang keadaan lagi kayak gini mas. Masa kan di Indonesia pun juga bertambah parah kalau nggak salah ya. Ini pun bahkan di wilayah kami di Jawa Tengah itu ada 67 Indonesia Jateng di rumah aja. Di rumah aja. Boleh keluar tapi di dalam. Iya. Tapi sebenarnya sih ya juga gimana sih pro dan kontra juga sih mas karena kehidupan kita di itu mau makan apa gitu loh ya. Kadang nggak bisa menyalahkan juga dari pihak masyarakat. Mungkin bagi mereka yang banyak duit ya enak di rumah aja tapi dapat gaji tetap gitu ya. Dapat gaji tetap tapi yang bagi ekonomi yang menengah ke bawah itu yang kalau kita nggak kerja tiap hari nggak makan itu yang susah. Dilema juga mau nggak mau menyalahkan lah di sini dari pihak masyarakat sendiri juga butuh makan dari pemerintah pun juga instansi maksudnya untuk memutus rantai penyebaran itu tujuannya yang itu kan pengen berakhir juga. Mas Soleh ya sudah memberikan gambaran, semoga selamat sampai Indonesia nanti bisa balik lagi di sini lagi mas. Amin dan buat teman-teman yang masih menunggu pejuang SLC atau pejuang ke Korea lah yang ke Korea atau dalam kayak proses reentry harapannya sabar dulu mas kita sama-sama saya juga nanti saya juga tahu juga masih bisa kembali lagi di sini atau enggak itu kan juga enggak tahu tergantung rezeki kita lah rezeki kita di mana kayak gitu mas. Mungkin itu aja harapan saya. Soleh ini punya YouTube apa namanya nanti itu ada nanti ada part 2 tentang cerita LDR-nya Mas Soleh ini yang goal akhirnya ya seperti apa, tunggu aja video selanjutnya ya. Terima kasih, saya Waho dan saya Soliwajoyo Facebook atau yang apa YouTube sih TikTok enggak ya itu aja Soliwajoyo di follow di @pertemanan ya bernama silaturahim. Ingat dari saya selalu mendunia. Oke. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.